Shalom, selamat sore. Luar biasa hari ini Tuhan memberkati kebaktian kita. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan memberi kita tema bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Dan sahabat Tuhan itu bisa kita bangun dengan karakter Kristus yang bulan lalu sudah kita belajar untuk mengadopsinya itu loh. Sehingga tentunya persahabatan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tapi itu ada sesuatu yang mungkin karena kita membangunnya memakai karakter sahabat kita. Artinya bahwa persahabatan akan lebih gampang kalau kita membangunnya ketika kita yang menyadari kita ini jadi sahabat. Kita mengadjust, menyesuaikan diri kita supaya kita ini sesuai dengan sahabat kita. Saya punya sahabat, saudara, banyak teman-teman Manado. Dan orang-orang Manado, saudara tahu sendiri, apapun makanannya harus ada rica, lombok. Sehingga kalau tidak ada rica, lombok, saya pikir itu minahasanya Manadonya kurang lengkap gitu, saudara. Lalu ketika saya mau menjalin hubungan dengan mereka, waduh saudara, bikin mie instan itu loh saudara, yang jual-jual mie instan itu pun sudah kan ada ricanya kan gitu ya. Itu pun masih ditambahi dengan lombok, diiris-iris, dipotong-potong dan dia campur di tempat itu saudara. Lalu ketika itu dia tawarkan ke saya, awal-awal mulut berkendak, perut menolak. Ngerti ya saudara? Begitu saya makan itu mie gorengnya enak memang. Tapi mulai getar-getar bukan karena urapan. Getar-getar karena kepedesan gitu. Dan perut mulai ganggu, goyang-goyang. Waduh ini gimana ini? Tapi saya kepingin bersahabat dengan dia. Kepingin masuk di teman-teman itu. Pelan-pelan saya belajar. Pelan-pelan saya belajar. Dan sekarang saudara, begitu ada Manado bikin kumpul-kumpul. Dan biasanya kan ada itunya. Dan saya pasti maha hadir di sana. Karena saya sudah tidak lagi pusing dengan perut. Karena perut sudah bisa menyesuaikan. Sehingga artinya saya yang harus menyetel diri. Saya yang harus membiasakan. Saya tidak mungkin merubah teman saya itu. Karena yang rindu untuk bergabung. Rindu untuk masuk adalah saya. Nah begitu juga dengan Tuhan kita. Saudara, kita semua ini sudah diangkat Tuhan menjadi sahabatnya. Oleh sebab itu, ayo. Supaya terjadi persahabatan yang betul-betul chemistry. Yang betul-betul bisa menyatu dan saling mengisi itu adalah kita ini yang sekarang menyesuaikan karakter kita supaya sesuai dengan karakter sahabat kita. Karena tidak mungkin sahabat kita yang menyesuaikan karakternya dengan karakter kita. Nanti akan jadi rusak semuanya saudara. Rusak kalau sahabat itu menurut karakter kita. Yang terjadi malah kita ini yang harus melatih diri menjadi karakter Kristus. Nah untuk itu satu hal sebelum sampai di sini, pastikan setiap orang ketika menyampaikan suatu program, menawarkan suatu pandangan gitu, nomor satu yang diiming-imingkan itu adalah apa sih manfaatnya, gunanya kan gitu. Suatu ketika saya ini ditawari barang, dia ngomongnya begini, Pak, barang ini di luarnya harganya 100, tetapi karena Bapak harga ini tak potong Pak 50%. Manfaatnya begini Pak, begitu Pak, begitu. Tapi Bapak harus jadi member. Setelah jadi member Bapak harus wajib melakukan pembelian lagi sampai 3 kali minim katanya begitu. Tapi Pak badannya Bapak sehat, Bapak badannya segar, wajahnya akan berubah, mundur jadi 20 tahun lebih muda. Begitu saudara. Karena dia sampaikan sesuatu yang mantap-mantap begitu. Akhirnya terpikatlah saya ikut, saya daftar jadi member dengan catatan saya harus beri 3 kali. Pembelian yang pertama harganya setengah memang saudara. Dari 100 saya bayar 50. Pembelian kedua ternyata dia tidak cerita di depannya. Dia cerita setelah itu Pak pembelian keduanya harganya 100 ya tetap 100. Waduh kok mulai berubah ini. Tapi karena terikat kontrak ya akhirnya tetap saya beli. Dan pembelian ketiga saudara tahu? Saya harus tetap beli barang ini bukan lagi 100 harganya 200. Tapi tetap dapat barang yang sama. Kalau saya tidak jadi beli, saya kena penalti 500. Ngerti ya Pak? Sehingga akhirnya barang ini harus saya beli bayar 200 ataukah saya tidak beli tapi saya bayar 500.
Dan itulah trik-trik pemasar gitu. Orang-orang yang mau berjualan ngomongnya bagus dan disampaikan di depan dulu supaya orang tertarik. Hari ini ketika firman disampaikan mungkin sepintas kayak seperti itu, saudara. Wih, bagus ya, enak ini. Tapi enggak ada istilahnya bengkak belakangnya gitu, enggak ada, saudara. Bahasa Perancisnya bendol burine enggak ada, saudara. Karena firman itu memang tetap kalau saudara lakukan, saudara kerjakan, yang untung itu saudara. Tetapi ketika kita tidak lakukan firman, itu pun Tuhan tidak rugi. Tetap kerugian kita yang nanti. Nah, untuk itu makanya saya mau ngasih tahu kepada Bapak Ibu, apa sekarang ini manfaatnya kita ini menjadi sahabat Tuhan. Paling tidak saudara, kita ini akan dijaga dan pelihara oleh Tuhan dalam segala hal. Seperti Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Garis bawahi kalimat bergaul karib itu hanya bisa terjadi kalau ada yang namanya persahabatan. Selamanya pergaulan akan menjadi karib, tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada persahabatan. Dan saudara harus tahu bahwa persahabatan itu adalah persahabatan kita dan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bergaul karib bersahabat dengan Tuhan. Dan akhirnya kita takut akan Tuhan, makanya Tuhan memberitahukan semua perjanjian-perjanjiannya kepada mereka. Bergaul karib itu melebihi dari kita berdoa. Bergaul karib melebihi dari kita berpuasa. Bergaul karib melebihi daripada kita menyembah. Bahkan bergaul karib itu melebihi dari kita memberi persembahan untuk Tuhan. Kok bisa, Pak? Bisa, saudara. Karena begini. Kadang dalam konteks otak kita. Begitu kita ngomong berdoa. Kita langsung tahu, wih ini lagi menghadap ke Tuhan. Oleh sebab itu semua aktivitas akan berhenti dan saya akan konsentrasi betul-betul karena ini lagi berdoa. Sehingga akhirnya ketika berdoa mulailah tercipta yang namanya hubungan ini. Tapi seringkali orang itu lupa bahwa dia merasa konsep Tuhan dekat hanya ketika dia ini lagi lakukan itu doa. Sementara selesai berdoa, yang dosa tetap dosa, yang minum mabuk tetap minum mabuk, yang judi tetap judi, bahkan yang utang terus ngilang gitu saudara, celing, dicari-cari tidak ada, tetap aja. Sehingga artinya dia berhenti melakukan suatu kejahatan dan dosa ketika konsep berdoa ada dalam benak dia. Dan itulah yang akhirnya membuat kerohanian kita jatuh bangun. Karena kita cuma berkonsep Tuhan hadir, Tuhan dekat, Tuhan melihat hanya ketika kita berdoa. Kita lupa sesungguhnya seharusnya status kita ini sampai di level bergaul. Karena kalau saudara bergaul jujur, kadang tidak berdoa sekalipun, kesadaran akan Tuhan yang dekat itu akan terus ada dalam hidup kita. Sehingga kita mau melakukan yang salah, kita akan berpikir ulang. Ketika kita akan memutuskan yang salah, kita akan berpikir ulang. Ketika kita akan merugikan orang lain, kita juga akan tahan diri. Ketika kita akan berbuat jahat, bahkan membalas sekalipun, itu akan kita perhitungkan lagi. Karena kita sadar, wih ada Tuhan di sekitar kita. Itu tandanya orang yang bergaul dengan Tuhan. Hari ini, ayo tingkatkan level kerohanian kita. Bukan cuma hebat berdoanya, bukan cuma hebat berpuasanya, bukan cuma hebat pelayanannya. Tetapi konsep tumbuhkan kesadaran kita ini lagi bergaul dengan Tuhan. Supaya nyata kehadiran Tuhan ada di sekitar kita dan kehadirannya itulah yang menjaga setiap langkah kita, yang menjaga setiap tutur kata kita, yang menjaga setiap tingkah laku kita, bahkan menjaga cara berpikir kita supaya kita tidak salah. Di beberapa tempat, di kepercayaan lain, tempat mereka berkumpul untuk beribadah ini, mereka sterilkan saudara. Lalu dilabelin suci. Bahkan ada beberapa itu digarisi di pinggirnya gitu untuk batasan suci. Artinya
di luar garis saudara boleh jalan pakai sepatu, pakai sendal, apapun itu boleh. Tapi begitu menginjak tempat itu, siapapun saudara, mulai dari rakyat jelata sampai pemimpin tertinggi suatu perusahaan, suatu negara sekalipun tetap harus lepas sepatu karena konsep sucinya itu. Nah, gara-gara yang seperti ini, beberapa orang Kristen juga terimpartasi. Ke gereja. Iya, ayo baik-baik ya. Makanya saya lihat Bapak Ibu enggak ada yang ke gereja sini enggak mandi. Pasti mandi kan? Karena mau menghadap Tuhan ini. Konsepnya kudus suci ruangannya. Saudara mandi bila perlu keramas, gosok gigi, baju yang dekil-dekil ditaruh dulu, pakai yang terbaru, bila perlu semprot kanan, semprot kiri, kan gitu saudara. Supaya paling tidak begitu angkat tangan begini, haleluya gitu. Tuhan Maha Kuasa. Sebelah-sebelahnya jangan tumbang karena kena bau asing, bau-bau yang lain kan gitu. Sehingga, segar, mantap. Kenapa? Karena konsepnya tahu menghadap Tuhan. Begitu selesai pengumuman pastor message, doa berkat. Belum pulang ini saudara, baru doa berkat. WL mau mempersilakan, mau ini saudara. Tiba-tiba WhatsApp-nya bunyi. Celing. Loh, kok kurang ajar mulai dia. Katanya dia mau bayar hari ini. Kok dia ini tiba-tiba sudah tunda-tunda dan ini yang kesekian belas kali dia tuh. Tunggu kamu ya, coba bayangkan saudara. Ini mumpung masih di gereja dia tahan diri. Begitu selesai keluar dan selesailah konsep menjaga diri. Selesailah konsep menjaga hati. Kenapa? Karena konsep kesucian, kekudusan Tuhan ada. Itu cuma terkonsep di gereja. Dan akhirnya dia tahu Tuhan itu cuma adanya di gereja. Dan di luar sana, gak Tuhan-Tuhanan, gak malaikat-malaikatan, gak pelayan-pelayanan, bayar. Bayangkan saudara. Itu masih urusan utang piutang. Apalagi kalau sekedar denger gitu ya, sekedar denger digosipin. Dan memang saudara diizinkan denger sendiri. Statusnya dia ini kok kayaknya nyinggung aku ini. Kok berani, kok kurang ajar nih, bayangan masih di gereja saudara tahan diri. Tenono ya, tahu tenono ya. Kalimat itu ya. Tunggu ya, selesai ini lu dengan gua selesai. Lu jual gua beli. Lu bual semua gua borong. Artinya berapa banyak kadang kita ini lupa kita ini bergaul dengan Tuhan. Sehingga sampai akhirnya kita tidak pernah menjaga rasa takut kita kepada Tuhan. Karena cuma berkonsep Tuhan ada di gereja. Padahal sekarang kita tahu tempat apa yang bisa membatasi Tuhan. Tidak ada saudara. Tapi kenapa kok kita tidak pernah berkonsep Tuhan itu juga ada di mana-mana. Mulai dari hari ini setelah kita dengar khotbah ini. Siapapun kita. Apapun yang akan kita lakukan. Apapun yang akan kita katakan. Apapun yang akan kita pikirkan. Kita putuskan. Kita kerjakan. Ingat. Ada Tuhan yang selalu juga ada di sekitar kita. Karena Tuhan bergaul karib. Sebab hari ini saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tuh pasti menjaga dan memelihara sahabat-sahabatnya dengan kasih dan karunia serta perlindungannya. Setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang bergaul akan Tuhan dan bisa disebut setiap mereka yang adalah sahabat Tuhan pasti diberi pemahaman yang mendalam dan dibimbing dalam setiap langkah kehidupan mereka. Artinya bahwa perlindungan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu terus bisa membuat kita faham gitu saudara, mengerti untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal memang kadang kejadian-kejadian itu menjadi pertanyaan buat kita. Kita sudah baik, sudah melayani, bahkan sudah bayar kolektor, bayar perpuluhan, bayar persembahan. Apalagi sekarang ini sudah ada tantangan kan untuk memberi diakonia Natal. Kita lakukan semua saudara. Tapi tetap kadang gangguan itu ada terus. Dari orang lain yang janji mau mengembalikan, enggak dikembalikan. Ada orang yang kita tolong mau nantinya akan membantu kita, dia ingkari janji. Banyak hal-hal yang kadang kita sudah di porsinya itu sudah benar. Tetapi pihak lain yang kadang
Tidak benar. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan, dia pasti akan bisa berdamai dengan segala keadaan dan lingkungan yang terjadi dalam hidupnya. Walaupun kadang hal itu juga merugikan hidupnya. Karena seringkali ada orang ngomong, aku kenal Tuhan, aku ikut Tuhan. Bahkan nyanyinya, I am a friend of God. Wis gitu. Aku sahabatnya Tuhan. Tapi baru kena kabar. Ini presiden ganti nih. Perang Timur Tengah kayaknya tidak selesai-selesai. Nanti kalau yang sebelah sana ngebom sebelah sana, kena di tankernya, kena di kilang minyaknya, bup. Waduh. Nanti pasokan minyak dunia akan berkurang. Mulai saudara berpikir gitu kan. Wah kalau berkurang, ini saja sekarang beli minyak bahan bakar yang subsidi harus pakai barcode. Lalu kalau ini sudah disubsidi aja pakai barcode, tapi pasokan berkurang, permintaan tetap bahkan ada menaik. Wow, jangan-jangan, mulai saudara. Nanti minyak akan naik, harga naik, semua naik. Dan inflasi terjadi. Wow, mulai. Saudara kebingungan. Gimana kira-kira presiden yang baru bisa enggak ini mengatasi? Kira-kira kabinet yang baru, menteri-menteri yang baru itu gimana ini? Mulai saudara juga menyeruit. Saudara, orang yang bersahabat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bingung dengan segala hal yang terjadi. Konsep seperti perahu atau kapal tetap dimiliki oleh orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan. Artinya konsep perahu dan kapal itu adalah air laut. Mau ada pemanasan global sekalipun, mau permukaan tetap naik sekalipun, yang pasti asal kapal dan perahu itu tidak bocor. Permukaan laut itu mau naik seberapapun, kapal dan perahu itu tetap ada di atas permukaan dan tidak pernah tenggelam. Itu seharusnya konsep yang dimiliki oleh orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Tetapi seringkali naik aja belum, khawatirnya sudah. Waduh, membuat saudara tidak bisa tidur, membuat saudara tidak bisa makan enak, tidak bisa ngomong yang baik, ngomongnya mesti ngegas-ngegas. Bahkan masih belum pun, kayaknya jujur, nanti kalau inflasi itu kayaknya kita sendiri yang ngalami, sementara tetangga kiri kanan muka belakang nggak ngalami begitu. Berapa banyak kadang keluhan itu terdengar dari orang-orang yang katanya tadi nyanyinya, I am a friend of God. Hari ini ayo kita sekarang introspeksi dalam kehidupan. Mau turun, mau naik, tetap kalau kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Berapapun harga-harga itu naik, berapa persen yang namanya inflasi itu terjadi sekalipun, tetap orang-orang yang percaya dan bersahabat dengan Tuhan, karakter Tuhan itu mulai mewarnai di hidupnya. Bahkan dia bisa menenangkan teman-temannya yang kebingungan ini. Bahkan dia bisa juga menjadi pendamai dan kehadirannya bisa menguatkan orang-orang yang sudah mulai limbung-limbung, mulai tidak mampu mengatasi kehidupan. Karena begini saudara, kehidupan itu laksana saudara naik ayunan gitu ya. Ayunan yang bareng-bareng gitu saudara. Begitu kalau ngayunnya ke kanan, supaya kita juga bisa menikmati, ya ikuti irama itu. Tapi begitu saudara ayunannya itu saudara lawan, saudara sendiri lawan, mungkin ngayunnya ke kanan, saudara balas ke kiri. Bisa jadi saudara tidak akan menikmati, bahkan saudara akan capek sendiri karena melawan ayunan itu. Sehingga ketika capek, lama-lama kita akan terpental dan jatuh. Karena kita tidak pernah mengikuti irama kehidupan. Ketika naik bis dari gate bandara untuk menuju pesawatnya tidak dapat garba rata gitu. Karena memang agak di sana gitu ya. Begitu turun naik bis, saudara tidak perlu belajar kungfu pun pasti sudah pasang kuda-kuda semuanya. Tidak peduli laki perempuan kan. Apalagi kalau tidak dapat pegangan atas karena memang
saudara diciptakan sasis pendek mungkin ya. Jadi sasismu itu enggak nyangkau gitu loh saudara. Jadi mau pegangan enggak jangkau, mau lihat kanan kiri enggak kenal semua. Ini tas juga harus dipegangi. Siapa yang suruh tiba-tiba saudara menguatkan kaki saudara? Keadaan. Dari mana saudara bisa seperti itu? Saudara belajar mengikuti. Sehingga begitu bisnya nutup pintu dan bis itu jalan. Nget gitu ya. Ada yang namanya daya dorong ke depan gitu. Kenapa saudara enggak jatuh? Sementara ada emak-emak yang dari desa yang enggak ngerti gitu, enggak tahu. Gitu. Mundur-mundur tiba-tiba dia nimpain orang di belakangnya. Bikin repot saudara. Kalau nimpai gitu bruk terus dia segera bangun. Kalau patah tulang. Bayangkan. Tapi saudara karena sudah tahu tentang hal ini, saudara ngikuti aja. Enak begitu. Begitulah dengan kehidupan. Kadang ada hal tertentu kita tidak mengerti bagaimana mengatasi. Tapi yang penting nikmati saja kehidupan ini. Karena setiap orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberi tahu perjanjian-perjanjiannya. Ayat yang tadi jelas, perjanjian apa ini yang diberi? Tuhan cuma janjinya gini loh. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Itu suatu perjanjian. Sesungguhnya kalau kita baca di firman Tuhan pun perjanjian ini ada, saudara. Tapi kenapa banyak orang-orang di luar sana itu masih tidak mengerti tentang hal ini? Karena dia bukan sahabat Tuhan. Baca-baca, dengar-dengar, mengerti, kagak. Bahkan sampai hari ini sekalipun orang Israel itu loh saudara, yang hari ini lagi berperang. Ketika dia membaca kitab-kitab perjanjian baru, kitab Injil, di mana dicatatkan bahwa Allah mengasihi si dunia sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu perjanjian Tuhan, perjanjian sahabat kita dengan kita. Tetapi kenapa mereka tidak tidak ngerti, tidak bisa tangkap. Padahal kalau untuk urusan rohani, kegiatan rohani, lewat kita ini. Kita ini puasa aja kalau ada anjuran dari gereja atau juga ada tekanan dari keadaan kan. Begitu kontrakan mau habis gitu ya. Atau kontrak kerjanya juga mau habis. Kok enggak ada angin-angin segar begini mulai ditambahi. Aku pakai puasa ini nanti Pak supaya dapat kabar yang baik. Puasanya karena dorongan. Sementara mereka tahu kewajibannya. Mereka akan terus berpuasa seminggu 2 kali. Bahkan di hari Sabat pun begitu mereka tidak boleh kerja, tidak kerja sungguhan. Sementara kita minggu pun Sabat untuk Tuhan. Ya Pak, tapi jangan lama-lama khotbahnya. Sabatnya cuma 2 jam aja. Karena sebentar lagi ini loh Pak, Obi lama mau refleksi untuk melemaskan otot mancing. Bayangkan. Khotbah 2 jam rasanya sudah gatal semua kakinya. Linu semua karena bayangkan gitu mau ngelawan mereka. Tetapi kenyataannya saudara mengerti tentang janji itu. Sementara mereka orang-orang itu yang mana Yesus juga dari suku mereka tidak pernah mengerti. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu perjanjian yang diadakan. Oleh sebab itu sekarang ini yang paling penting. Sadari kita ini harus bergaul dengan Tuhan. Karena kalau cuma sekedar berdoa saja, kalau sekedar berpuasa saja, kalau sekedar melayani saja, sementara kita lupa bahwa ada Tuhan di sekitar kita, tidak akan pernah membuat kita mengerti sahabat kita. Lalu setelah kita tahu tentang hal ini bahwa keuntungannya kita akan dilindungi, kita akan dijaga dan perjanjiannya diberikan kepada kita dan kita semua sekarang sudah merasakan. Sekarang ada syarat. Bagaimana kita ini bisa menjadi sahabat Tuhan. Mengenal Tuhan dan miliki hubungan pribadi dengannya. Karena itu sesuai dengan Yohanes pasal 10 ayat 27. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku gembala yang baik ya dari Tuhan kita itu, sahabat kita itu. Mengenal mereka yaitu saudara dan saya. Dan mereka yaitu saudara dan saya. Pasti apa? Mengikut. Pasti mengikut. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada banyak orang saat itu.
Selain ada murid-muridnya, tapi juga ada orang-orang Yahudi di sekitarnya. Ketika itu Tuhan ini lagi direpresif gitu, ditekan-tekan lalu ditanya-tanya. Guru, sungguhkah engkau ini Mesias? Coba nyatakanlah kalau kamu ini memang Mesias. Yesus cuma ngomong begini. Kamu tidak usah lihat iman bahasa sehari-harinya gitu. Tapi kamu nilailah dari perbuatan yang aku lakukan ini. Semua yang aku lakukan, semua yang aku kerjakan ini adalah menunaikan tugas dari Bapa. Sehingga seharusnya lewat tugas-tugas yang aku kerjakan ini, tentunya kamu semua akan mengerti aku ini siapa. Tapi akhirnya Tuhan ngomong, tapi ya begitulah karena memang kalian-kalian ini tidak semua dombaku. Yesus ayat sebelumnya itu ngomong. Buktinya apa? Karena setiap kali kalau aku ngomong, kalau aku ngajar, kalau aku menyampaikan sesuatu, kalian ini hampir banyaknya itu nawar begitu saudara. Padahal kalau memang kamu itu dombaku pasti mengerti aku lakukan sesuatu, aku perintahkan apa, pasti kalian lakukan. Sehingga dengan kata lain, Tuhan akan bisa lihat siapa dan saudara dan saya ini ketika kita berhadapan dengan firman. Ada demikian banyak firman-firman. Tapi ketika firman-firman itu kena ke kita mulai selektif. Dipilih saudara. Begitu firmannya jelas. Aku akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Gitu. Aku akan memberkati lumbung-lumbungmu. Dengan suatu takaran yang digoncang-goncang sampai jatuh kanan kiri muka belakang. Mulai itu juga. Sebab engkau kan mengembang. Ke kanan ke kiri muka belakang. Bila perlu atas bawah saudara. Sehingga akhirnya begitu tuh dengar di telinganya. Tidak usah disuruh. Yes Tuhan. Amin. 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 Amin Tuhan. Amin. Tidak usah disuruh saudara. Karena firmannya nyenengkan telinga. Cocok dengan selera kita dan cocok dengan pikiran kita. Tapi begitu sampai di perintah yang lain. Kasihilah musuhmu. Berdoalah buat orang-orang yang menganiaya kamu. Wah mulai dia lihat ini. Ini kayaknya untuk pendeta ini. Kalau enggak ya yang bawa khotbah lah. Karena yang bawa khotbah yang nyampaikan kan paling tidak yang bawa khotbah ini juga. Kalau untuk saya kan saya ini masih belajar. Sembunyi dalam kalimat belajar tapi tidak pernah melakukan. Itu namanya tidak belajar. Saudara. Kenapa? Karena ketika saya ngajar anak saya naik sepeda gayung. Yang namanya ayo belajar naik sepeda. Ya sepeda itu dipegang, dinaiki dan dia coba jalan walaupun agak guling-guling. Dan mungkin sekali-sekali jatuh. Tapi dia lakukan. Itu namanya belajar. Tapi kita sembunyi dari belajar dengan kalimat belajar itu. Aku masih belajar. Aku baru Kristen loh. Aku bahkan baru sungguh-sungguh ikut melayani itu dalam Tuhan. Baru berapa sih? Belum ada seumur jagung aku ini. Jangan dituntut-tuntut yang berat-berat. Bapak Ibu. Mau berapa lama umur kita. Tapi kalau ayat itu sudah ditulis. Kasihi musuhmu. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ya sudah lakukan. Itu tandanya kita ini dombanya Allah. Dan Yesus jadi gembala kita. Tapi kalau mulai pelan-pelan. Ini tidak cocok ini ayat ini. Mengasihi. Oke mengasihi tak lihat dulu lah. Aku akan mengasihi beliau lah. Karena setiap minggu beliau pasti traktir ngajak aku makan ke lantai 3. Yes aku akan mengasihi. Oh ini aku juga kasih. Karena setiap kali kalau ke gereja aku mesti disamperin. Ikut mobilnya lumayan ya. Oke lah, aku bisa mengasihi lah. Kan ada ayat yang memberi perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi. Loh ini loh Tuhan, aku sudah ngasih. Padahal Tuhan mau kasihi musuhmu. Waduh Tuhan, mulai. Hari ini, siapapun kita di tempat ini. Kalau kita rindu disebut domba gembalaan Tuhan. Kalau kita disebut kita sahabatnya Tuhan. Apapun kata firman, itu yang harus saudara lakukan. Supaya setiap tarikan nafas kita, setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita kerjakan, itu berdampak menjadi damai buat sekitar kita. Dan itulah yang seharusnya juga kita miliki.
orang-orang pembawa damai itu. Karena akan ada banyak orang ngomong, Tuhan adalah gembalaku. Tapi sampai di tempat-tempat tertentu begitu air tenang, rumput hijau. Oh yes, God is good, Tuhan baik. Kasihnya sepanjang masa, tiada berkesudahan. Tapi begitu dituntun dalam lembah-lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Tengok ke Tuhan. Tuhan, tidak apa-apa tak ini. Tuhan tidak salah tak. Kok aku disuruh mengampuni dia ini loh. Tuhan, aku tidak ketemu dia sampai tidak berperkara dengan dia itu sudah kusyukuran loh Tuhan. Karena aku tahu dia ini berulang-ulang kali bikin aku ini sakit. Bikin aku ini kecewa, bikin aku ini marah. Sudahlah Tuhan, lebih baik aku tidak ketemu dia lah. Supaya tidak terus terpacu. Triggernya itu hilang begitu saja. Pemicunya itu tidak ada itu. Makanya aku tidak mau ketemu dia Tuhan. Tapi kok, wah mulai. Ketika itu yang terjadi dalam hidup kita. Ingat. Saudara dombanya siapa? Jangan-jangan kita cuma ngaku-ngaku Tuhan adalah gembala kita. Sementara ada perintah-perintahnya, ada arahan-arahannya, ada petunjuk-petunjuknya. Kita tidak pernah lakukan itu. Hati-hati. Jangan-jangan kita juga dilabeli Tuhan. Engkau bukan domba gembalaanku. Karena terbukti apa yang aku suruh, apa yang aku perintahkan tidak pernah kita lakukan. Siapapun kita menjadi sahabat Tuhan itu memerlukan hubungan yang erat dengannya. Di mana kita bisa mendengar suaranya, memahami kehendaknya, mengikuti pimpinannya dalam hidup kita. Dan kita taat melakukannya. Tidak peduli itu menyenangkan kita, bahkan sekalipun agak merugikan kita. Bahkan kadang kayak orang-orang orang ngomong, kamu itu loh kok tidak capek-capek terus dengan dia. Sudah langsung jawab aja, ya sesungguhnya aku capek. Tetapi karena aku mau melakukan perintah firman ini loh. Mengasihi. Seperti halnya Bapakku di sorga yang mengasihi. Matahari pagi terbit. Tidak memilih-milih. Oh ini orang Kristen dapat sinar. Oh ini yang menghujat Yesus tidak dapat sinar. Tidak ada. Begitu matahari terbit, mau orang baik, mau orang jahat, mau orang benar maupun orang salah. Semua dapat matahari. Bahkan ketika hujan turun juga hujan itu turun membasahi. Baik orang benar, baik orang salah sekalipun. Sehingga kasih Tuhan yang universal itu tidak membeda-bedakan kepada siapa itu akan diberikan. Sama halnya ketika Yesus naik di atas kayu salib dengan satu kalimat penutup. Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini sama kita semua ketika kita menganggap kita sahabat Tuhan. Bahkan sahabat itu kita jalin dengan hubungan yang erat. Ditandai dengan kita melakukan semua perintah-perintahnya. Dan ketika perintah itu kita lakukan, jelas kalimatnya. Bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang di atas gunung sampai kita harus perlu tenaga mengambilnya. Atau di bawah laut sampai kita harus menyelam mengambil. Tidak. Perintah itu cuma dekat di hati kita. Sesungguhnya kita semuanya ini mampu melakukan. Tapi seringkali yang terjadi tidak mau. Suruh mengasihi, pilih-pilih orang. Suruh mengampuni, tidak mau mengampuni, dipilih-pilih orang. Dan ingat saudara, tadi pagi saya ngomong. Seberapa panjang doa saudara, seberapa lama puasa saudara, seberapa banyak uang dan keringat yang saudara sudah tuangkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama kita tidak mengampuni. Ada ayat yang bicara bahwa kalau kamu tak mengampuni, sorga pun tidak akan mengampuni saudara dan saya. Artinya, buat apa kenal Tuhan? Nanti kita akan jadi bagian dari orang-orang itu loh. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan dijawab oleh Tuhan, nyala engkau pembuat kejahatan. Karena kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kepada siapapun hari ini, sadari ketika kita hari ini diangkat Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Tanda yang paling pasti adalah kita akan bergaul karib dengan dia.
Bahkan pergaulan itu akan mewarnai karakter-karakter kita. Sampai kita memiliki karakter Kristus. Dan akhirnya kita menyerahkan diri untuk mengikuti bimbingan dan arahan daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa.